Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Quran sekalian. Hari ini kita akan belajar kembali dengan metode yang seperti ini. Dan mudah-mudahan ini tidak menyurutkan semangat kita untuk mempelajari Al-Quran. Dengan kondisi pandemi yang luar biasa seperti ini, kita lebih banyak tinggal di rumah, kita beribadah di rumah, kemudian kita belajar juga di rumah. Dan termasuk metode sharing dari Al-Quran ini. Kita lakukan via di rumah juga. Mudah-mudahan sahabat Quran sekalian tetap bersemangat untuk bisa mempelajari Al-Quran. Dan memang ketika kondisi seperti ini adalah saatnya untuk kita makin semangat untuk mempelajari Al-Quran. Karena kita lebih banyak waktu. Biasanya kan kita sibuk dengan pekerjaan. Nah, surat yang kita akan kaji ini adalah surat Ar-Rahman. Nah, sekarang silahkan dibaca 2 ayat di dalam surat Ar-Rahman ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Dia telah mengajarkan Al-Qur'an. Nah, sebelum kita masuk kepada 2 ayat yang kita akan kaji ini, kalau kita melihat struktur besar dari surat Ar-Rahman ini, kita bisa kategorikan menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah Allah mengajarkan Al-Qur'an. Ini adalah bagian pertama dari surat Ar-Rahman. Bagian yang kedua apa? Ciptaan Allah yang di dunia ini. Kemudian yang ketiga, bagian yang ketiga adalah orang-orang yang durhaka itu akan masuk ke dalam neraka Allah. Bagian keempat, orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Minimal orang yang takut terhadap makom Tuhannya, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Nah, kemudian bagian yang kelima adalah surga yang levelnya lebih tinggi. Nah, ini adalah struktur dari surat Ar-Rahman, jadi terdiri dari 5 bagian. Nah, hari ini kita akan belajar bagian yang pertama, yaitu Allah mengajarkan Al-Quran. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Dan kalau kita lihat ayat ini, Allah mendeklarasikan dirinya sebagai pengajar. Dan Allah adalah pengajar yang baik. Allah adalah guru terbaik dalam pengajaran Al-Quran. Nah, supaya mudah, saya berikan sebuah analogi. Ketika kita di sekolah dulu, kita memiliki guru yang sangat baik sekali, guru yang sangat perhatian terhadap muridnya. Ketika kita memiliki guru ini, pasti setelah kita lulus dari sekolah, kita akan mengingat beliau. Guru yang baik pasti akan mengajarkan kepada murid-muridnya sampai murid-muridnya ini paham terhadap materi yang diberikan. Kalau nggak paham, guru ini akan bertanya, bagian mana yang belum paham? Kemudian dengan sabarnya, sang guru mengulang materinya. Ketika ada anak yang belum paham lagi, ditanya lagi, bagian mana yang belum paham? Kemudian diulang. Kemudian guru yang baik ini akan mengatakan kepada siswa yang lain yang sudah mengerti, tolong ikuti ya, ibu akan menerangkan lagi, mudah-mudahan ini bisa jadi review buat kalian yang sudah paham. Inilah guru yang baik. Kalaupun ada murid yang tidak paham, maka sang guru akan memberikan waktu khusus buat murid ini. Nanti ke ruangan saya ya, nanti saya jelaskan. Dan guru yang baik ini, ketika menerangkan pertama dengan yang kedua itu dengan cara yang berbeda. Ketika dengan yang ketiga pun dia akan menerangkan kepada siswanya dengan cara yang berbeda juga. Supaya apa? Supaya muridnya ini paham. Ini adalah guru yang baik. Kalau dulu mungkin kita punya guru yang istilahnya menakutkan buat kita. Kita stres kalau guru itu mengajarkan. Kalau misalnya guru itu nanya, ada yang belum paham? Kita takut tuh untuk mengatakan, iya Pak, saya belum paham. Ada rasa ketakutan pada diri kita. Jadi daripada kita dibilang bodoh, nggak paham-paham, mending kita diam. Bilang kita paham. Jadi kita pura-pura untuk paham. Padahal kita nggak paham. Sehingga apa? Kita menjadi murid yang tidak paham akhirnya. Nah, sekarang kita balik lagi kepada ayat ini. Tadi analoginya. Sekarang Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Allah telah mengajarkan Al-Quran. Dan Allah
adalah guru yang terbaik. Guru yang terbaik ini mengajarkan subjek yang ada di dalam Al-Quran, topik yang ada di dalam Al-Quran, berulang-ulang terus dengan cara yang berbeda-beda. Ini yang dilakukan Allah. Supaya apa? Supaya kita, muridnya ini, faham terhadap apa yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran. Kalau kita diminta membuat summary topik-topik yang ada di dalam Al-Quran secara sederhana, topiknya satu, hanya ada satu Allah, hanya ada satu Tuhan, yaitu adalah Allah. Kemudian berikutnya apa? Akan ada kehidupan di masa yang akan datang, kehidupan akhirat. Yang ketiga apa? Akan ada kaum yang akan menolak kebenaran. Kemudian keempat apa? Ada hal yang tidak boleh kita lakukan. Jadi isinya adalah aturan. Ada hal yang boleh kita lakukan, ada hal yang tidak boleh kita lakukan. Ini adalah poin keempat. Dan topik ini diulang-ulang terus di dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita lihat. Bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy belajar Al-Quran berapa lama? Puluhan tahun. Rasulullah mengajarkan terus tuh. Setiap waktu Allah turunkan ayat, kemudian disampaikan kepada orang-orang ini. Jadi mereka belajar topik yang sama, berulang-ulang, sampai puluhan tahun. Sekarang kita lihat komparasinya. Guru yang terbaik akan meluangkan waktu berjam-jam untuk memahamkan muridnya. Allah adalah guru yang terbaik terhadap manusia dan mengajarkan manusia sampai bertahun-tahun. Supaya apa? Supaya kita paham topik yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Jadi bagaimana Allah menjadi guru yang terbaik dan Allah memiliki kesabaran yang luar biasa. Nah, sekarang kita lihat sekarang. Quran yang kita miliki itu adalah kurikulum terbaik. Ini merupakan kombinasi yang luar biasa. Guru yang terbaik dan murid yang terbaik. Harusnya kita paham, kita mudah untuk mengerti. Nah, kemudian kalau misalnya kita tidak paham, berarti yang bermasalah siapa? Yang bermasalah adalah diri kita. Nah, sekarang kita lihat ke topik berikutnya nih. Bagaimana Allah di dalam dua ayat ini mengcover Allah mengajarkan dengan cinta. Sekarang kita lihat. Murid yang tidak paham dan iseng itu ada dalam sebuah kelas, dan itu ada di teman-teman kita juga. Kan ada teman-teman kita yang dia malas, iseng, dan ya bikin gaduh di dalam kelas. Di dalam sebuah kelas pastinya ada murid-murid yang pintar, ada murid-murid yang iseng dan dia membuat gaduh dengan mengatakan saya tidak mengerti, tolong Bu diulangi lagi. Ini yang dilakukan. Jadi ada dua tipikal. Ada murid-murid yang memang benar-benar tidak paham, kemudian dia bertanya. Ada juga murid-murid yang sebenarnya paham, tapi dia usil, dia iseng. Guru yang pintar pasti akan tahu bahwa ini adalah murid yang iseng. Nah, ini yang terjadi kan. Guru yang baik pasti akan tahu murid-murid yang iseng. Allah guru yang terbaik. Allah tahu nggak orang-orang yang selalu membuat ledekan, melecehkan ayat-ayat Al-Quran, mereka sesungguhnya paham, tapi mereka mendustakan itu. Allah tahu. Kalau Allah tahu, Allah punya hak nggak untuk menghukum mereka? Tentunya Allah memiliki hak untuk menghukum mereka. Nah, pertanyaannya, apakah Allah langsung menghukum mereka nggak? Tidak. Karena apa? Ar-Rahman, Allah yang berkasih sayang, Allah yang sangat care. Sehingga apa? Allah tidak langsung menjatuhkan hukuman. Kalau dalam kehidupan kita sekarang gitu ya. Nah, sekarang kita lihat antara sifat Ar-Rahman ini dengan diri kita sekarang. Dan metodologi pengajaran. Dalam metodologi pembelajaran Al-Quran, mungkin dulu gitu loh, kita bisa menyaksikan seorang guru dalam bidang agama mengajarkan Al-Quran, kalau muridnya, santrinya nggak ngerti gitu ya,
Apa yang dilakukan gurunya? Menyiapkan apa? Menyiapkan rotan, menyiapkan penghapus untuk memberikan hukuman kepada murid yang tidak paham. Nah, sekarang kita lihat dengan sifat Ar-Rahman. Allah saja sabar mengajarkan kita manusia sampai puluhan tahun. Kenapa? Kalau kita mengajarkan Al-Quran ini, mengajarkan Islam dengan cara kekerasan. Kalau Allah saja sabar dengan orang-orang Quraisy, kita juga harusnya sabar ketika kita mengajarkan apa? Ketika kita mengajarkan Al-Quran ini kepada anak-anak kita. Sangat menyedihkan jika akhirnya anak itu atau santri atau murid takut membaca Al-Quran. Takut kalau datang ke masjid. Kenapa? Karena pada saat itu dia diberikan hukuman dengan cukup keras. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi adalah dia luka secara psikisnya. Sehingga ketika dia membaca ayat atau surat di dalam Al-Quran, dia ingat memorinya dia ketika dia dihukum oleh gurunya ini. Sehingga dia takut untuk membaca Al-Quran, dia takut untuk menuju ke masjid. Apakah metode pengajaran seperti itu Islam? Itu Islami nggak? Tidak. Kalau kita lihat dalam surat Ar-Rahman ini, di ayat pertama dan ayat kedua, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Allah yang berkasih sayang mengajarkan Al-Quran. Kalau Allah mengajarkan Al-Quran dengan rasa cinta, kenapa kita harus dengan kekerasan? Nah, ini kan evaluasi untuk diri kita. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi. Insya Allah kita lanjutkan di bagian berikutnya.